Selamat sore pemirsa, jumpa lagi di program Presisi Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok-sosok anggota Polri yang menginspirasi dan memiliki prestasi, tentunya membanggakan institusi. Bersama saya, Loviana Dian, dan inilah kisah inspiratif selengkapnya. Terima kasih masih bersama kami di Presisi Inspiratif. Nah, Aibtu Warjito, Babin Kamtibmas Kelurahan Pilangrejo Polsek Lipar, Polda DIY menginisiasi program Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Program terbentuk karena dilatar belakangi oleh tingginya kasus gantung diri di masyarakat. Tidak hanya itu, dalam bidang pertanian, Aibtu Warjito juga membentuk kelompok wanita Tani Handayani yang bertujuan untuk menanam sayur agar dapat membantu perekonomian masyarakat. Berikut kisah selengkapnya. Aibtu Warjito, Babin Kamtibmas Kelurahan Pilangrejo, Polsek Lipar, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menginisiasi program WKSBM atau Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Program ini dilatar belakangi oleh tingginya kasus gantung diri di tengah masyarakat. Terobosan ini dilakukan agar masyarakat saling mengawasi antar tetangga. Program ini telah teruji dan dilombakan sebagai program problem solving unggulan di berbagai kasus yang ada di tengah masyarakat dan mendapatkan juara ke-1 di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknis pelaksanaan dari program tersebut adalah mengumpulkan tokoh masyarakat satu padukuhan. Selanjutnya, mengajak dinas sosial setempat untuk turut menyosialisasikan program tersebut kepada masyarakat. Jika memerlukan dana untuk operasional kegiatan, anggota masyarakat yang tergabung dalam program WKSBM tersebut dengan sukarela melakukan donasi untuk giat tersebut. Selain itu, anggota WKSBM rutin melakukan infak saat pertemuan yang juga membantu warga di mana dana yang terkumpul tersebut juga dapat digunakan untuk membantu warga yang sedang sakit. Adanya warga dengan kasus gantung diri, sebagian besar karena permasalahan ekonomi, pertengkaran rumah tangga, sakit menahun, dan permasalahan remaja. Oleh karena itulah, WKSBM bersama dengan RT dan pengurusnya akan melakukan problem solving, menyerahkan bantuan sembako bagi warga yang mengalami masalah ekonomi. Untuk treatment jangka panjang, Aibtu Warjito bersama warga melakukan pengajian door to door untuk warga binaannya. Selain itu, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat, Aibtu Warjito bekerja sama dengan Dinas Peternakan menyediakan kolam lele untuk Karang Taruna sehingga dapat mengisi kas Karang Taruna jika ada kegiatan antar mereka. Tidak hanya itu, Aibtu Warjito dengan Pak Lurah membentuk kelompok wanita Tani Handayani yang bertujuan untuk menanam sayur. Sayuran tersebut ditanam di tanah desa. Penanaman ini dilakukan agar warga tidak perlu lagi membeli sayuran karena sudah tersedia di kelompok wanita Tani Handayani tersebut. Tidak hanya untuk kebutuhan keluarga, sayur tersebut juga dijual untuk pengembangan tanaman sayuran dan selebihnya untuk menambah perekonomian keluarga. Selain bidang pertanian, Aibtu Warjito juga mendorong kemajuan dalam bidang pendidikan. Aibtu Warjito mengunjungi sekolah untuk memberikan pengarahan tentang Kamtibmas. Untuk membangun kedisiplinan siswa, Aibtu Warjito juga menggiatkan pembelajaran baris berbaris. Giat Aibtu Warjito mendapatkan apresiasi oleh para guru dan wali siswa yang dampaknya sangat baik untuk membangun karakter para siswa. Dalam bidang gotong royong, warga juga saling bahu-membahu jika ada warga yang mengalami kesusahan atau menjadi korban bencana alam. Mereka dengan sukarela mempersiapkan makanan dan minuman serta berbagai kebutuhan untuk saling berbagi antar sesama warga. Dalam religius, Aibtu Warjito kerap melakukan tausiah kepada jemaah untuk selalu berbuat baik. Di antara tausiahnya tersebut, Aibtu Warjito juga selalu berpesan agar warga selalu menjaga Kamtibmas di masing-masing wilayah. Jika Kamtibmas berjalan dengan kondusif, maka roda perekonomian akan berjalan dengan baik. Ya pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan Aibtu Warjito, Babin Kamtibmas Kelurahan Pilangrejo Polsek Lipar, Polda DIY. Selamat sore Aibtu Warjito. Selamat sore Ibu. Aibtu Warjito ini menginisiasi program Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis masyarakat. Nah, apa aplikasi dari program tersebut, Pak? Baik,
Pada kesempatan tahun 2016, kami melihat sebagai Babin Kamtibmas kaitannya dengan keprihatinan yang terjadi khususnya di Kabupaten Gunung Kidul dengan adanya gantung diri. Pada saat itu kita mencarikan solusi dengan berdiskusi dengan TKSK Kecamatan Lipar, sehingga kami mengumpulkan tokoh masyarakat, kepala dusun, Pak RW, Pak RT, untuk membentuk suatu wadah. Akhirnya terbentuklah WKSBM di tahun 2015. Pada saat itu WKSBM beranggotakan 30 orang, dan dalam perjalanannya alhamdulillah sampai saat ini berjalan dengan aman, Ibu. Dan pada 2015 sampai 2022 ini, untuk khususnya wilayah Polsek Lipar, untuk gantung diri, alhamdulillah nihil bisa ditekan semaksimal mungkin. Itu semua berkat kreativitas Babin di lapangan, mapping kita, berdasarkan petunjuk Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, juga Pak Kadit Bimas, kita terjun ke lapangan, kita melihat apa yang terjadi. Perlu Ibu ketahui bahwa di Kabupaten Gunung Kidul ada yang namanya mitos pulung gantung, yaitu berupa sinar biru yang mengarah ke seseorang yang kemungkinan akan gantung diri. Akan tetapi dengan berbagai macam pertemuan kita menyimpulkan bahwa itu semua adalah mitos, bahwa gantung diri yang terjadi selama ini di Gunung Kidul menurut pemahaman Babin adalah karena masalah-masalah sosial. Salah satunya tadi yaitu berkaitan dengan sakit menaun, tidak mendapat perawatan dari sanak saudara karena anak pada merantau ke Jakarta, dan juga adanya ekonomi yang sulit. Begitu Ibu. Baik, sebelum ada program WKSBM ini, begitu ada angka kasus gantung diri di sana tinggi, tapi cukup diredam dan ternyata berhasil begitu ya untuk menekan kasus bunuh diri. Nah, dari mana dana untuk operasional kegiatan WKSBM ini, Pak? Baik Ibu. Untuk pendanaan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat ini, setelah kita membuat komunitas tokoh masyarakat, termasuk kita melibatkan pengusaha-pengusaha lokal, kita berinfak, kita kumpulkan lewat arisan 1 bulan sekali. Nah, itu akan terkumpul dana yang cukup lumayan, termasuk dari sisi bahan pangan, yaitu kita masing-masing anggota himpitan Bu untuk beras. Sehingga dengan adanya jumlah anggota yang semakin banyak, otomatis uang dan beras tersebut akan terkumpul dengan banyak. Setelah uang dan beras terkumpul, kita melibatkan juga donatur dari Jakarta, dari putra-putra daerah yang peduli akan kehidupan masyarakat yang ada di bawah. Setelah terkumpul, kita musyawarah siapa yang pada saat ini sangat membutuhkan uluran tangan, dan kita sambangi dengan tim, kita beri motivasi, dan kita donasikan barang-barang tersebut kepada yang bersangkutan. Kita dicatat dalam buku pengeluaran, juga dokumentasi, sehingga pada saat pertemuan di bulan berikutnya kita bisa melaporkan dengan transparan. Begitu alur seterusnya Ibu. Nah, kalau teknis pelaksanaan program WKSBM ini dijalankan seperti apa, Pak? Baik, di dalam pelaksanaan kita pemerhati masalah sosial banyak kita lakukan, baik yang secara langsung dengan bantuan sembako, juga dengan uang. Kita juga melaksanakan kegiatan bongkar rumah Bu, bagi yang tidak layak ataupun mungkin sudah sangat memprihatinkan. Kita takutnya di saat musim hujan akan terjadi rumah roboh dan lain sebagainya. Kita kumpulkan tokoh masyarakat, kita laksanakan dengan membangun. Termasuk juga yang terakhir kita membantu masyarakat yang kurang mampu untuk kamar mandi yang layak huni Bu, yang tadinya WC cemplung sekarang sudah menggunakan kloset yang standar dengan kesehatan begitu. Nah, program WKSBM ini salah satunya melakukan juga ada bantuan sosial dan juga melaksanakan pengajian bersama warga. Apa tujuan dari kegiatan ini? Yang pertama, setelah kita melaksanakan kunjungan dengan membantu sembako dan uang semampu kita sesuai dengan kesepakatan, kita juga melaksanakan pengajian Bu, untuk membangun mental rohani kita agar kuat.
agar kita bersyukur. Banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa hidup seperti kita. Kita harus menanamkan rasa syukur kepada masyarakat yang mungkin mengalami sakit yang berkepanjangan. Selain itu juga dengan adanya pengajian-pengajian itu, Babin Kamtibmas Kelurahan Pilangrejo, baik dari TPA, dari pra-remaja, sampai pengajian tua-tui, kami selalu melaksanakan kegiatan itu minimal sebulan satu kali, Bu. Kadang untuk remaja bisa mencapai 180-an peserta. Juga dari TPA kita melaksanakan kunjungan ke sekolah-sekolah. Juga termasuk kami mendapat undangan dari ibu-ibu di masing-masing kelompok untuk mengisi pengajian begitu. Terima kasih. Nah, Aibtu Warjito juga berkontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini aksinya dengan Dinas Peternakan menyediakan kolam lele kepada warga. Ini dapat diceritakan, Pak, terkait giat tersebut? Baik, Ibu. Untuk pelaksanaan terobosan kreatif kami Babin Kamtibmas, yaitu mengajak untuk Karang Taruna Kelurahan Pilangrejo ini untuk memelihara ikan lele. Pertama, kita mendapat bantuan dari Dinas Perikanan sebanyak 6.000 ekor, Ibu. Dan pada saat itu dikelola oleh 4 kelompok, yang masing-masing kelompok 4 orang. Setelah itu kita kembangkan untuk di tahun 2022 ini akan bertambah 8 kelompok di saat musim hujan. Karena pada saat musim kemarau ini kadang ada sedikit kendala air untuk skala besar. Sehingga pada 2022 ini insya Allah akan bertambah 8 kelompok peternak lele. Dan alhamdulillah di dalam pelaksanaannya kami bisa menambah income, termasuk juga kami membackup kemarin pada masa pandemik, kita bisa membantu warga-warga yang mengalami isolasi mandiri karena banyak sekali penjual sayur yang tidak melaksanakan kegiatan untuk jual beli di kampung-kampung, Bu. Sehingga kami Karang Taruna berperan untuk membantu warga yang isolasi karena COVID-19 bisa membantu laut semaksimal mungkin begitu. Baik, ini ada kaitannya juga masih terkait pemberdayaan ekonomi. Aibtu Warjito ini juga membentuk kelompok wanita tani Handayani. Apa manfaat dari pembentukan kelompok tani tersebut? Betul, Ibu. Setelah kami sukses di dalam melaksanakan kegiatan peternakan lele, yang kedua kami berinisiasi. Karena rata-rata wilayah Kelurahan Pilangrejo ini halamannya luas-luas. Percobaan pertama yaitu kita menanam setiap kakak itu 10 tanaman, Bu. Ada cabai, ada terong, ada pare, dan lain sebagainya. Ternyata hasilnya bagus, masyarakat sudah tidak membeli lagi. Melihat hal itu, Pak Kepala Kelurahan Pilangrejo memberikan tanah lungguh yang ada di Kelurahan Pilangrejo untuk diberdayakan kepada kelompok wanita tani Handayani. Dan alhamdulillah mendapat bantuan yang pertama itu 50 juta, Ibu. Digunakan untuk persemaian, untuk tempat dan lain sebagainya, juga untuk pembibitan. Dan alhamdulillah terus berkembang, dan yang kami syukuri kemarin siang kita mendapat kunjungan dari Kasubdit Bintipsos AKBP Trinovi yang menambah semangat kelompok wanita tani ini untuk lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan ke depan akan diberikan lahan tambahan oleh Pak Lurah agar bisa memberikan tanaman-tanaman yang lain yang layak jual. Terus untuk KWT ini juga sangat penting pada saat isolasi warga. Karena tadi saya sampaikan banyak penjual-penjual yang tidak masuk kampung, sehingga dengan adanya KWT ini stok sayur khususnya di Kelurahan Pilangrejo ini sangat melimpah dan sangat mencukupi warga sekitar. Demikian, Ibu. Baik, Aibtu Warjito juga melakukan tausiah juga kepada jamaah. Nah, dapat diceritakan awal mula Anda ini diminta warga untuk melakukan tausiah kepada mereka. Baik, Ibu. Terima kasih. Kebetulan Babin Kamtibmas Kelurahan Pilangrejo ini juga takmir masjid, Bu, takmir Masjid Asodikin. Dari situ kita banyak pengalaman. Pengalaman pertama adalah kami diundang ibu-ibu untuk memberikan tausiah di Dusun Potgalet. Dari situ ibu-ibu kedok tular senang mengundang Babin Kamtibmas. Bahkan Babin Kamtibmas melakukan pembinaan dari masjid ke masjid antar kecamatan, Ibu. Bahkan penghargaan yang paling berkesan bagi Babin Kamtibmas Pilangrejo yaitu kami diundang Kodim 0730 Gunung Kidul selama setahun untuk khotbah Jumat.
apresiasi sekali bagi kami. Yang kedua, pendekatan rohani, pendekatan peningkatan keimanan kepada semua lapisan masyarakat memang sangat perlu untuk menangkal hal-hal yang tidak baik. Kalau kita bisa mendekatkan baik jasmani dan rohaninya, insya Allah apa yang dikehendaki semua masyarakat itu akan terkabul. Begitu Ibu. Baik, terakhir pesan apa yang dapat Anda sampaikan kepada masyarakat ini agar memang selalu berpikir positif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial? Baik Ibu. Saya memesankan terutama khususnya jajaran Babin Kamtibmas di seluruh Indonesia, mari kita berjihad membantu orang-orang yang tidak mampu. Kita peduli kepada orang-orang yang susah. Kita peduli kepada orang-orang yang belum beruntung. Asal kita ikhlas, bisa memberikan motivasi kepada mereka, bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Insya Allah hal-hal tadi seperti di atas saya sampaikan berkaitan dengan gantung diri, masalah sosial dan lain sebagainya, insya Allah tidak akan terjadi. Harapan saya, apabila kita bisa memberikan kebaikan terhadap masyarakat, insya Allah kebaikan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan terima kasih kepada jajaran Bapak Kapolres Gunung Kidul, Bapak Kasat Bimas, Bapak Kapolsek, Bapak Kandimas yang selama ini memberikan motivasi moral kepada kami sehingga Babin Kamtibmas ada di tengah masyarakat ini betul-betul bermanfaat. Sesuai dengan slogan Babin Kamtibmas Polda Daerah Istimewa adalah datang, berbuat, dan bermanfaat. Itu yang selalu kami pegang Ibu. Terima kasih. Baik, datang, berbuat, dan bermanfaat. Terima kasih banyak Aibtu Warjito, Babin Kamtibmas Kelurahan Pilangrejo Polsek Lipar Polda DIY atas waktunya telah bergabung bersama kami di Presisi Inspiratif. Salam presisi. Salam presisi. Kali ini nantikan kisah-kisah inspiratif anggota Polri lainnya dalam Presisi Inspiratif episode mendatang. Selamat sore, sampai jumpa, dan salam presisi.